Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Permata, NIM 016. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep harga menurut Islam. Harga merupakan salah satu variabel dari pemasaran atau penjualan. Islam memberikan kebebasan dalam harga, yang artinya segala bentuk konsep harga yang terjadi dalam transaksi jual beli diperbolehkan dalam ajaran Islam, selama tidak ada dalil yang melarangnya. Dan selama harga tersebut terjadi atas dasar keadilan dan suka sama suka antara penjual dan pembeli. Harga menjadi sesuatu yang sangat penting. Artinya, bila harga suatu barang terlalu mahal, dapat mengakibatkan barang menjadi kurang laku. Dan sebaliknya, bila menjual terlalu murah, keuntungan yang didapat menjadi berkurang. Dalam menetapkan harga jual dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti 1. Penetapan harga jual oleh pasar, yang artinya penjual tidak dapat mengontrol harga yang dilempar di pasaran. Kedua, penetapan harga jual yang dilakukan oleh pemerintah, artinya pemerintah berwenang menetapkan harga barang atau jasa tersebut. Ketiga, penetapan harga jual yang dicontohkan oleh penjual oleh perusahaan, maksudnya harga ditetapkan sendiri oleh perusahaan. Dalam penjualan Islami, baik yang bersifat barang maupun jasa, terdapat norma, etika agama, dan perikemanusiaan yang menjadi landasan pokok bagi pasar Islam yang bersih, yaitu 1. Larangan menjual atau memperdagangkan barang-barang yang dianggap haram. Kedua, bersikap benar, amanah, dan jujur. Ketiga, menegakkan keadilan dan mengharamkan riba. Yang keempat, menerapkan kasih sayang. Yang kelima, menegakkan toleransi dan keadilan ajaran Islam, memberikan perhatian yang besar terhadap kesempurnaan mekanisme pasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kirana Sakila, NIM 034. Saya akan menjelaskan tentang konsep produksi menurut Islam. A. Pengertian produksi. Produksi merupakan urat nadi dalam kegiatan ekonomi. Dalam kehidupan ekonomi, tidak akan pernah ada kegiatan konsumsi, distribusi, ataupun perdagangan atau jasa tanpa diawali dengan proses produksi. Secara umum, produksi merupakan proses yang menghasilkan suatu barang atau jasa atau proses peningkatan utility atau nilai suatu benda. Dalam istilah ekonomi, produksi merupakan suatu proses atau siklus kegiatan-kegiatan ekonomi untuk menghasilkan barang atau jasa tertentu dengan memanfaatkan faktor-faktor produksi dalam waktu tertentu. Islam memandang setiap amal perbuatan yang menghasilkan benda atau pelayanan yang bermanfaat bagi manusia atau yang memperindah kehidupan mereka dan menjadikannya lebih makmur dan sejahtera. Bahkan Islam memberkati perbuatan duniawi ini dan memberi nilai tambah sebagai amal ibadah kepada Allah SWT dan perjuangannya di jalannya. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan di dalam Al-Quran terdapat nas-nas yang mengajak berproduksi atau bekerja. Pemahaman produksi dalam Islam meliputi bentuk usaha keras dalam mengembangkan faktor-faktor sumber yang diperbolehkan secara syariat dan melipat gandakan pendapatan dengan tujuan kesejahteraan masyarakat, menopang eksistensi serta meningkatkan derajat manusia. Pemahaman ini juga terkait dengan efisiensi produksi. Efisiensi dalam produksi Islam dikaitkan dengan penggunaan prinsip produksi yang dibenarkan syariah. Dengan kata lain, efisiensi produksi terjadi jika menggunakan prinsip-prinsip produksi sesuai syariat Islam. B. Tujuan dalam produksi. Tujuan produksi dalam ekonomi Islam. A. Merespon kebutuhan produksi secara pribadi dengan bentuk yang memiliki ciri keseimbangan. B. Memenuhi kebutuhan keluarga. C. Mempersiapkan sebagai kebutuhan terhadap ahli warisnya dan generasi penerusnya. D. Pelayanan sosial dan berinfak di jalan Allah. Tujuan produksi menurut perspektif fikih ekonomi Umar bin Khattab. A. Merealisasikan keuntungan seoptimal mungkin. Maksudnya berbeda dengan pemahaman ahli kapitalis yang berusaha meraih keuntungan sebesar mungkin. Tetapi ketika berproduksi memperhatikan realisasi keuntungan dalam arti tidak sekedar berproduksi rutin atau asal produksi. B. Merealisasikan kecukupan individu dan keluarga. Seorang muslim wajib melakukan yang aktivitasnya dapat merealisasikan kecukupannya dan kecukupan orang yang menjadi kewajiban nafkahnya. C. Tidak mengandalkan orang lain. Umar radhiyallahu anhu tidak memperbolehkan seseorang mampu bekerja untuk mengandalkan tangannya kepada orang lain dengan meminta-minta dan menyerukan kaum muslim untuk bersandar kepada diri mereka sendiri, tidak mengharap apa yang di tangan orang lain. D. Melindungi harta dan mengembangkannya. Harta memiliki peran besar dalam Islam, sebab dengan harta, dunia dan agama dapat ditegakkan. Tanpa harta, seseorang tidak akan istiqomah dalam agamanya dan tidak tenang dalam kehidupannya. E. Mengeksplorasi sumber-sumber ekonomi dan mempersiapkannya untuk dimanfaatkan. Sesungguhnya Allah SWT telah mempersiapkan bagi manusia di dunia ini banyak sumber ekonomi, namun pada umumnya tidak memenuhi derajat insani bila dieksploitasi oleh manusia dalam kegiatan produksi yang mempersiapkannya agar layak dimanfaatkan.
membebaskan dari belenggu ketergantungan ekonomi. Produksi merupakan sarana terpenting dalam merealisasikan kemandirian ekonomi. Bangsa yang memproduksi kebutuhan-kebutuhannya ada bangsa yang mandiri dan terbebas dari belenggu ketergantungan ekonomi bangsa lain. Sedangkan bangsa yang hanya mengandalkan konsumsi akan selalu menjadi tawanan belenggu ekonomi bangsa lain. G. Takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang produsen muslim akan meraih pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala disebabkan aktivitas produksinya, baik bertujuan untuk memperoleh keuntungan, merealisasikan kemapanan, melindungi harta dan mengembangkannya, atau tujuan lain selama ia menjadikan aktivitas tersebut sebagai sarana pertolongan dalam menanti Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dadang Heru Jalmiko dari kelompok 8 akan menjelaskan materi selanjutnya tentang faktor-faktor yang ada dalam produksi. Untuk ini kita akan mensurvei pabrik pembuatan es kristal di Tulungagung, yaitu Double S. Mari. Yang pertama adalah tanah. Dalam Islam, tanah sebagai faktor produksi harus digunakan sedemikian rupa hingga tujuan pertumbuhan yang berimbang pada akhirnya tercapai. Tanah ini maksudnya adalah segala sesuatu yang bisa menjadi faktor produksi berasal dan tersedia di alam. Yang kedua adalah tenaga kerja. Buruh merupakan faktor produksi yang diakui di setiap sistem ekonomi terlepas dari kecenderungan ideologi mereka. Yang ketiga adalah modal. Modal atau kapital yaitu meliputi semua jenis barang yang dibuat untuk menunjang kegiatan produksi barang-barang lainnya serta jasa. Yang keempat adalah kecepatan tata laksana atau manajemen. Yang kelima adalah teknologi. Di era kemajuan produksi yang ada pada saat ini mempunyai peran yang sangat besar dalam sektor ini. Banyak produsen yang kemudian tidak bisa mensurvei karena adanya kompetitor lainnya yang lebih banyak menghasilkan barang atau jasa yang jauh lebih baik karena didukung oleh teknologi. Dan yang terakhir adalah bahan baku. Jikalau bahan baku tersedia dengan baik, maka produksi akan berjalan dengan lancar. Begitu juga sebaliknya, akan menghambat jalannya produksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Sranuningsih, NIM 03. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep pemasaran menurut Islam. Pemasaran syariah mencakup pada aspek yang berorientasi pada pandangan kemaslahatan dunia dengan senantiasa mengacu pada rujukan ilahiyah yaitu Al-Quran dan Hadis, diperkuat ijma dan qiyas untuk meraih kebahagiaan yang hakiki. Dalam jual beli, konsep pemasaran pun mempunyai peranan yang sangat penting hingga harus mengedepankan kejujuran. Konsep pemasaran bertujuan memberikan kepuasan terhadap keinginan dan kebutuhan konsumen. Pemuasan kebutuhan konsumen merupakan syarat ekonomi dan sosial bagi kelangsungan kehidupan perusahaan. Konsep pemasaran yang ada pada level emosional antara lain experiential marketing dan emotional branding. Setelah banyak terjadi skandal keuangan, era pemasaran telah bergeser ke arah spiritual marketing. Spiritual marketing adalah tingkat pemasaran langit yang di dalam keseluruhan prosesnya tidak ada yang bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah. Transaksinya mengandung nilai-nilai ibadah yang menjadikannya berada dalam puncak tertinggi dalam perusahaan. Dalam spiritual marketing, pesaing bukanlah dianggap sebagai musuh. Justru spiritual marketing menjunjung tinggi nilai-nilai moral, selalu memelihara hubungan baik dan kemitraan dengan pesaing. Pesaing dianggap sebagai mitra sejajar yang mampu memacu kreativitas dan inovasi perusahaan. Perkenalkan, nama saya Mufidatun Nur Laila, NIM 031. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep promosi produksi menurut Islam. Ekonomi Islam merupakan promosi yang dilakukan untuk menawarkan, menginformasikan, dan menjual produk atau jasa di pasar. Karena dengan promosi masyarakat akan mengetahui keberadaan produk atau jasa tersebut. Prinsip yang digunakan Nabi adalah personal selling, iklan, promosi penjualan, dan humas. Namun, cara-cara yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad berbeda dengan promosi yang dilakukan pada saat ini. Cara yang dilakukan Nabi tidak lepas dari nilai-nilai moralitas. Prinsip ekonomi Islam yang dipakai dalam promosi produk atau penjualan yaitu kepercayaan dan suka sama suka.
Adapun tahap promosi produk atau penjualan. Yang pertama, menentukan tujuan yang akan dicapai dari program promosi penjualan tersebut. Yang kedua, menyeleksi alat-alatnya atau apa yang akan ditawarkan dari program promosi penjualan tersebut. Yang ketiga, menyusun program promosi penjualan yang sesuai. Yang keempat, melakukan pengujian pendahuluan atas program. Yang kelima, melaksanakan dan mengendalikan program. Yang keenam, mengevaluasi hasil dari program promosi penjualan.